senang banget ya kita ketemu lagi. Ini adalah video continuity dari sebelumnya ya teman-teman. Kalau kalian tadi adalah beasiswa PPA, sekarang Intan membahas tentang gimana sih ceritanya pengalaman Intan di keuangan dan perbankan syariah. Waktu itu kan Intan pernah janji ya sama kalian, Intan akan bikin video tentang pengalaman Intan kuliah di prodi keuangan dan perbankan syariah. Gimana sih, menyenangkan nggak, enak nggak, susah apa ya, pokoknya ikutin terus deh. Oke. Pengalaman Intan kuliah di keuangan dan perbankan syariah jurusan akuntansi itu Masya Allah banget ya teman-teman. Pertama, teman-temannya itu alhamdulillah baik-baik, lingkungannya baik, terus dosennya juga sangat baik, dan kegiatan-kegiatannya sangat positif kayak gitu menurut Intan. Nah, jadi pengalaman Intan kuliah di perbankan syariah, belajarnya cuma itu aja nggak sih? Enggak teman-teman, pelajarannya tuh banyak banget ya. Maaf ya kalau ada suara-suara aneh, itu berarti suara kursi Intan tapi udah bunyi, gimana dong, udah ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya kita balik lagi ya. Kita belajar tuh nggak cuma di ekonomi Islamnya aja, tapi banyak yang kita pelajarin. Ada statistika, ada ekonomi, pemasaran, terus ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Pertama itu bahasa Inggris biasa dulu, baru bahasa English for banking. Oke. Terus nanti bahasa Arab, kita pertama ada pengantar bahasa Arab, terus nanti sampai pada bahasa Arab 3 kayak gitu. Nanti pokoknya di sana banyak belajar kalian, nanti ada statistika. Pokoknya seru deh. Kita jamin seru banget ya perbankan syariah, karena menurut orang-orang ya, kalau di jurusan akuntansi, dosen di perbankan syariah itu dosen paling baik dan paling gimana ya, nggak killer sama sekali. Dosen baik-baik banget. Paling adalah yang kayak nggak killer sih menurut Intan, kayak dia suka godain mahasiswanya, tapi dengan caranya dengan bikin kita panik gitu dulu pas awal-awal semester pertama kayak gitu teman-teman. Nanti udah kesana-sananya pasti kita bisa ngikutin, dan dosennya baik-baik. Selama kita baik, insya Allah dosennya baik kayak gitu teman-teman. Yang penting kitanya rajin masuk, rajin belajar, rajin ngerjain tugasnya, pokoknya bisa mengikuti materinya, insya Allah kita dapat nilai yang kita inginkan kayak gitu teman-teman. Misalnya selama kuliah, alhamdulillah Intan nggak selalu sih ya, Intan dipercaya untuk menghubungi dosen-dosen kayak gitu. Kalau ada apa-apa Intan yang hubungin kayak gitu. Intan dipercaya sama teman-teman untuk hubungin dosen-dosen kita kayak gitu. Kan misalkan setiap dosen nanya nih tentang nomor telepon, kalau misalkan ketua kelas minta dihubungin, ini ke siapa ya kayak gitu. Nah, Intan dipercaya untuk menghubungi dosen-dosen. Kadang-kadang Intan melakukan negosiasi dengan dosen-dosen, kayak misalkan jam masuknya, ataukah bisa nggak kita misalkan ada kegiatan apa gitu ya, porseni dulu, kita bisa ini dulu nggak, lihat ini dulu nggak nih, bisa nggak ya lihat porseni dulu baru masuk, apa nanti kita dianggap masuk tapi kita lihat porseni nggak belajar kayak gitu. Itu tuh bisa teman-teman, tergantung kitanya. Selama kita udah baik sama dosennya, insya Allah dosennya bakal iya aja ke kita, nggak iya dalam arti negatif ya teman-teman, mengiyakan dalam arti yang positif, dan selama masih di jalan yang benar, dosennya bakal setuju aja kayak gitu. Nah, di sana Intan biasanya Intan tuh yang paling sering kayak nanya atau bertanya juga jam masuknya sampai ini. Terus Intan suka ngodein kalau misalkan pulangnya bisa nggak jam segini kayak gitu. Pokoknya Intan tuh urusan dosen insya Allah ya bisa pokoknya selama kita baik, insya Allah dosennya baik ya teman-teman.
Pokoknya Intan tuh suka negosiasi tentang kayak jam masuk, misalkan jam kita tuh terlalu sore, pulangnya jam maghrib, tapi misalkan di akuntansi ini ada kelas kosong, ya udah kalau misalkan dosennya uh, di hari itu di jam itu ada yang kosong, kita bisa rubah kayak gitu teman-teman. Tergantung kitanya negosiasi dengan dosen bisa atau enggak kayak gitu kalau pengalaman Intan ya. Karena kalau itu Intan suka WA, bisa nggak Pak pindah di jam ini jam segini kayak gitu. Kadang-kadang soalnya dosennya misalkan nggak bisa juga seperti itu kayak gitu, bisa juga. Nah tapi biasanya kalau Intan negosiasi misalkan di jam dari awal dibagiin jadwal, kita udah lihat nih misalkan jadwalnya yang kita nggak serap, pulangnya tuh maghrib kemalaman, itu tuh kita waktu dari dulu itu kita paling anti teman-teman gitu. Jadi kita bisa mungkin untuk memindahkan jam itu ke jam pertama atau jam ketiga misalkan, kalau dosennya bisa, terus kitanya juga kosong jamnya gitu kan. Jadi sama-sama biar sama-sama enak gitu. Dosennya juga kadang-kadang kan apa ya, kalau misalkan dosen cewek kayak suka nggak mau pulang malam gitu kan, kemalaman. Jadi ya biar sama-sama enak kayak gitu. Sebenarnya enakan kita sih. Ya udah lah ya, dosen juga ngertiin kita kan udah capek dari pagi. Pokoknya kalau di PN-nya tuh kuliah dari pagi teman-teman, tergantung jadwalnya, karena di sana jadwalnya udah ditentuin sama adminnya masing-masing gitu, sama prodinya masing-masing. Jadi ketika di share jadwalnya, udah tuh kita harus terima nggak terima. Jadi terima nggak terima, tapi kita harus bisa apa ya, nego dengan dosennya. Udah nggak bisa nego sama adminnya, pokoknya ada negonya sama dosennya. Karena kan kelasnya di jurusan akuntansi juga terbatas, kadang juga ada yang nggak dapet kelas, makanya sore gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada jam kosong nih di jam pagi, ya udah sebisa mungkin untuk memindahkan jam tersebut. Pokoknya kita harus sebagai mahasiswa ya harus bisa negosiasi lah dengan dosen, biar kita belajarnya kan sama-sama enak ya. Kalau udah sore belajarnya tuh kayak suka ngantuk, udah mikirnya udah nggak masuk materinya ya kan, udah pikiran di jalanan, udah pengen rebahan ya gitu kan. Udah kayak gitu sih kalau dengan dosen ya. Dosennya di sana alhamdulillah baik-baik, nilainya juga nggak pelit sama sekali, selama kita bisa ngikutin materinya. Pokoknya selama kita aktif bertanya di kelas, selama kita mengerti materinya, ketika ditanya dosen terus kita bisa menjawabnya, terus kalau misalkan disuruh maju untuk mengerjakan soal kita bisa, terus kalau ketika UTS dan UAS kita bisa, selama itu kita terus bersikap baik dengan dosen tersebut, insya Allah kita mendapatkan nilai yang kita inginkan teman-teman kayak gitu. Insya Allah kok nggak pelit dosen keuangan dan perbankan syariah untuk memberikan nilai A kayak gitu. Dulu tuh Intan 3,84 dapat nilai amin, ada 3 deh amin, yang lainnya A kayak gitu. Terus kalau semester 2 pokoknya Intan lupa deh, pokoknya baik-baik sih alhamdulillah dosennya. Terus teman-temannya masya Allah banget, teman-temannya itu baik-baik, terus bisa diajak kerjasama ya. Terus kan teman-temannya itu aja karena nggak ganti-ganti, jadi kita harus ya sebisa mungkin menjaga gitu kan ya, menjaga suasana kelas agar tetap gimana ya, walaupun kayak misalkan kan udah pasti kita ada teman mainnya sama ini kayak geng gitu, tapi bukan geng, tapi ya seperti itulah ya namanya kuliah ya. Pasti ada teman mainnya, gak mungkin kita semuanya main kayak gitu kan, enggak. Jadi ada teman mainnya masing-masing. Jadi kita sebisa mungkin untuk menjaga suasana kelas kita. Kalau misalkan ke kantin atau yang lagi istirahat, oke, boleh geng-gengan. Tapi kalau misalkan lagi itu kayaknya kalau geng-gengan kayak anak kecil banget ya, kayak belum dewasa banget gitu. Intan jujur kurang, karena Intan suka berbaur aja gitu sama semuanya. Alhamdulillah
selama ini. Oh iya, Intan mau kasih tahu tips dan trik. Apa nanti aja ya di video selanjutnya. Intan masih ingin memberikan informasi tips and trik untuk kalian kalau misalkan ketemu dosen, chat dengan dosen tuh harus kayak gimana, kayak gitu. Ada caranya tersendiri agar dosen tersebut merasa dihormati oleh kita, kayak gitu teman-teman. Merasa dihormati, tapi kita juga bisa menyampaikan keinginan kita, dan keinginan kita bisa terrealisasi. Itu tuh ada caranya, kayak gitu. Enggak kayak ujuk-ujuk, misalkan apa ya, misalkan tugas, ngumpulin tugasnya, misalkan kita ada yang belum ya, atau apapun itu. Kalau misalkan kelasnya penuh atau apapun, kita bisa chat dosen untuk bernegosiasi dengan dosen tersebut yang bersangkutan. Itu tuh ada caranya tersendiri teman-teman. Jadi kalau kalian gak bisa ujuk-ujuk langsung chat, Pak, kelasnya penuh nih, kita di mana gitu, nggak bisa, nggak boleh, nggak bakal dibales kayak gitu. Terus Bapak datang nggak hari ini? Nggak mungkin, nggak bakal dibales teman-teman kalau kita chat kayak gitu. Nah, maka dari itu nanti Intan akan tunjukin tips and triknya untuk kalian chat dosen kalian ya. Terima kasih sudah nonton video Intan kali ini. Pengalaman Intan pokoknya Masya Allah banget deh di keuangan dan perbankan syariah, dan insya Allah semoga kalian semua yang ingin masuk jurusan akuntansi keuangan dan perbankan syariah, atau kalian yang mau masuk PNJ, kalian bisa lolos. Terus doain juga Intan, semoga Intan dan teman-teman Intan sukses terus. Terus juga apa ya, pokoknya doain yang terbaik ya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you for watching this video. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan aktifin tombol lonceng ya teman-teman untuk tahu video terbaru dari Intan. Untuk kalian yang mau nanya bisa banget langsung DM Intan di @intannmg02_ atau langsung komen ya, langsung bertanya juga, insya Allah nanti Intan balas. Oke? Terima kasih.